Sarjana kehutanan ngajar apa gitu? Saya malu Pak sebenarnya. Ini kalau ngomongin cerita tentang flashback masa lalu ini ya kan, aduh ya Allah, gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dava dan rekan saya Aji Setiaji. Nah, sekarang di Pesat Production ada program baru nih, Jis. Betul. Nah, programnya yang luar biasa ini. Sangat sekali berbeda dari sebelum-sebelumnya. Namanya P3. Ya, apa tuh P3? Podcast Pesat Production. Pada kesempatan kali ini kita akan mendatangkan seseorang yang sangat luar biasa. Seperti apa tuh luar biasa? Narasumbernya yang luar biasa. Seseorang yang mempunyai jurusan kehutanan, ya. tapi beliau berkesempatan bekerja di pendidikan. Oh, keren banget nih. Nah, Mantap pasti sekali. teman-teman pesat yang udah tahu penasaran dong, atau Iya, yang belum tahu penasaran. malah makin penasaran. Iya nih, sama malah orang ini. kita sambut aja, Kita sambut sambut. aja. Ya. Ya. Kita sambut aja. Siapa itu? Bapak Mukti Baihaqi. Oke. Nggak disambit kan? Enggak disambut. Silakan Mas dulu. Mangga Pak, dibuka aja. Karena kita di sini sudah menetapkan protokol kesehatan dan sudah semuanya disuntik vaksin. Iya, betul sekali. Tetap ada swab PCR ya. Kayak gitu. Oke, Pak Mukti Baihaqi, apa kabar Pak Mukti? Alhamdulillah sehat dan terus optimis. Mantap sekali. Selalu segar nih ngeliat Pak Mukti nih. Es krim dong. Selalu seger ya. Selalu seger. Nah, jadi walaupun kita di bulan puasa ini, ya puasa kedua hari ini kita Pak ya. Iya, udah. Puasa kedua nggak kerasa 28 hari lagi. Oh, Itu belum hari lebaran. benar kelas berapa nih? Gitu ya. Jadi di kali ini Pak, kita mendatangkan Bapak kan luar biasa nih. Banyak yang coba dong kita adain podcast, kita adain podcast jangan film-film aja gitu, Iya, jangan film pendek aja. Akhirnya kita adain dan kita mengundang Bapak itu sebagai narasumber pertama kita. Masya Allah. Spesial banget nih. Spesial banget. Spesial, ya. Karena yang paling spesial itu Bapak yang beda jurusan. Agak spesial. Sisi sama nyindir tuh deket ya. Tapi kita akan membahas sedikit mengenai Bapak terlebih dahulu Pak. Iya, betul sekali. Bapak saya atau saya? Bapak Mukti. Bapak saya berarti. Gimana ya? Jadi Bapak yang ada sih ya. Jadi Pak Mukti ini luar biasa punya jiwa humorisnya yang tinggi. Kenapa nggak jadi tukang bakso Pak? Gitu. Ya Pak, boleh nggak sih sedikit menceritakan kepada teman-teman pesat di sini ya, buat pesat production di sini, yang mungkin murid Bapak atau rekan Bapak, guru atau misalnya yang pegawai-pegawai yang mungkin belum tahu Bapak tuh seperti apa sih dulunya, dari keluarga yang bagaimana sampai Bapak bisa luar biasa seperti ini Pak. Tinggalnya di mana sih sebenarnya? Gitu. Di mana Apakah di hutan juga kan? Goblok sih di bawah sih dari hutan. Maka Pak gimana Pak? Iya. Alhamdulillah saya dilahirkan jadi anak kelima Pak. Anak kelima dari 7 bersaudara. Tapi 7-7-nya laki-laki semua. Oh, Jadi saya anak kelima, 7 bersaudara, 7-7-nya laki-laki semua. Kebayang Pak. 7 laki-laki itu wah, kerjaannya gelut Pak gitu. Tapi untung ada yang kebunuh ya Pak. Nah, ini yang hebatnya. Mungkin orang-orang yang dikatakan orang tua orang tua dulu ya. 7 laki-laki semua, tapi meskipun laki-laki, ibu itu bisa memberikan sebuah peran-peran terhadap anak-anaknya. Anak pertama misalkan nyuci piring. Anak kedua bantu ibu masak misalkan begitu. Dan saya waktu itu kebagian ngepel teras luar sama nyapu halaman luar. Jadi emang udah dibagi-bagi sehingga tapi semuanya ngerti. Itu yang luar biasa dari orang tua kita dahulu begitu ya. 7 tapi bisa sangat memanage luar biasa gitu. Saya asli dari Bogor, bapak ibu saya itu Cianjur, tapi kakek ada darah Palembang gitu. Jadi ada darah Sumateranya juga sih Pak. Berarti misah-misah nih. Misah-misah. Dari Palembang Cianjur dulu. Dari Cianjur ke Bogor. Anak Bapak Bogor semua kebetulan. Bapak udah punya anak atau udah punya istri atau mau rencana nambah lagi? Nambah anak maksudnya. Nambah anak. Istri enggak. Istri saya ada, istri saya 1 alhamdulillah. Anaknya 4 alhamdulillah. Anak 4. Perempuan 3, yang bungsu laki-laki.
Masya Allah. Berarti lebih banyak perempuan anaknya. Beda tadi sebelumnya laki-laki semua. Nah iya benar-benar. Orang tua saya 7 laki-laki semua. Saya hampir tuh waktu itu. Saya bilang ke istri, Bunda, kayaknya emang dulu Abi 7 laki-laki semua, sekarang perempuan semua. Ternyata alhamdulillah pas yang keempat dikabulkannya di laki-laki. Tapi bungsu Pak ya? Bungsu. Enggak, masih satu lagi. Siapa ya? Satu lagi. Laki-laki. Karena kan kalau kata pepatah orang tua, semakin banyak anak semakin banyak rezeki, betul apa ya? Insya Allah begitu. Nah, gitu. Makanya rencana mau nambah lagi. Nggak banyak rezekinya nih. Insya Allah. Gitu. Nanti biar Allah kasih deh. Gitu Pak. Oke, kok Bapak juga pendidikan gitu Pak? Dari TK atau dari langsung SD atau gimana Pak? Sempat TK, semua anak apa sama anak ibu itu seingat saya semuanya TK, dari TK. Bahkan dari anak kedua sampai anak ke-6 ke-6 apa ke-7 ya. Itu TK-nya sama Pak. SD-nya sama Pak. SD-nya sama. Jadi TK keluarga, SD keluarga. Keturunan itu. Bedanya itu setahun atau gimana Pak? Bener. Dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat itu bedanya 2 tahun 2 tahun. Dari anak keempat ke saya kelima itu bedanya 4 tahun. Saya ke adik saya bedanya 3 tahun, adik saya ke adik saya yang bungsu bedanya 4 tahun. Tapi waktu itu kakak saya cuma 2 tahun 2 tahun. Yang agak menariknya SD kita itu berapa kilo ya kira-kira ya. Tapi yang jelas pada saat kita berangkat sekolah itu jalan kaki. Pulang pergi itu jalan kaki. Menaiki bukit, menurunkan lembah gitu. Oh iya, kayak apa? Kayak apa? Mendaki gunung. Oh ini apa namanya? Dragon Ball. Tapi benar Pak, itu melewati, saya harus melewati danau, bahasanya melewati setu begitu. Setelah melewati setu, ngelewatin pedesaan gitu, baru nyampe ke sekolah. Banyak rintangannya ya. Ya emang yang saya tahu Dava zaman dulu emang seperti itu, sulit di kendaraan gitu kan, sulit di ibaratnya di ekonomi. Jadi tapi anak-anaknya itu giat banget untuk belajar gitu. Buat pendidikan segala macam karena beda dengan zaman sekarang yang ibaratnya serba ada, mau apapun ada gitu kan. Kita mau minta apapun langsung dituruti gitu kan. Dan harusnya lebih semangat ya. Harusnya lebih pinter gitu. Iya, harusnya lebih harusnya. pendidikan itu lebih utama gitu. Iya. Fasilitasnya udah ada soalnya. Betul, gitu kan. Jadi mau ngapain lagi gitu kan? Iya. Tinggal menikmati hasil gitu kan. Orang tua yang zaman dulu yang harus jalan kayak apa jalan kaki, lewati gunung, gitu kan segala macam. Nah, dengar setu tadi apa ya? Berarti Bapak setunya apa dekat setu yang di Bogor atau di daerah mana nih Pak? Untuk rumah tinggal dulu kira-kira. Oh di Parung. Oh di Parung. Ya. Parung tuh ada namanya Setu Lebak Wangi itu di situ tuh. Nah, itu luar biasa tuh. Bahkan waktu pulang dulu saking pengennya pulang sekolah itu sama teman-teman karena kan kita pulang bareng-bareng. Cuma emang rumahnya paling jauh. Jadi misalkan pulang dari sekolah misalkan 15 orang terus nyampe ke rumah saya tinggal sendirian. Kenapa? Karena mereka di tengah-tengah udah sampai rumah masing-masing gitu. Pas pulang ditawarin sama teman-teman, kita renang di mana? Di Setu gitu kan. Wah, akhirnya kita renang di Setu. Pulang-pulang kan baju basah segala macam gitu ya. Dumeli sama ibu. Itulah kayak cerita ya berarti ya pernah nakal. Luar biasanya Pak Mukti pernah nakal. Iya. Karena rame gitu kan ya. Pada renang asik begitu kan. Udah aja renang juga ikutan. Kagak bisa renang padahal. Jadi pikir dong gitu ya. Gitu. Jadi ini history sebenarnya. Kita juga perlu history Mas Dava. Buat history buat nanti anak-anak kita nanti gitu. Jadi Pak Mukti juga pengalamannya diajarin ke anaknya jangan sampai seperti ini. Gitu. Atau pengalaman jadinya. Betul. Nah dari SD Pak, SD. Terus nanti terus ke SMP. Terus lanjut ke SMA. SMP-nya, nah karena dulu di Parung, SMP saya waktu itu alhamdulillah keterima di SMP Negeri 2 Kota Bogor. Kebayang, jauh banget, benar, jauh banget. Dulu aja naik angkot dari Parung ke Bogor itu masih 400 perak waktu itu. Saya masih ngalamin 400 per 500 perak. Berapa Pak itu? Berapa? 95 Pak. 95. 95. Saya belum lahir.
Saya belum lahir. Pak. Belum lahir. Saya udah SMP. Jadi ketahuan ya. Padahal tuh dia ngomong ya, kan mukanya masih muka 20-an. Iya, mukanya masih baby face gitu. Iya, artinya dulu tuh, dan memang karena dulu juga masuk jam 7 kurang seperempat. Jadi ada model di SMP Negeri 2 itu sebelum masuk itu harus apel pagi. Setiap hari apel pagi. Dalam apel paginya itu sudah harus menjelaskan berapa jumlah siswa yang hadir, bagaimana kondisi kelas sudah siap atau bersih atau enggak begitu. Kalau enggak hadir sakit atau gimana. Itu siswanya yang mencari kabar bagaimana teman-temannya itu hadir atau enggak hadir. Oh, bukan guru ya? Bukan guru yang Kalau ngabsen. sekarang kan ada guru piket Iya. gitu ya. Ada guru yang jaga di gerbang. Iya, seingat saya waktu itu tuh begitu. Jadi memang modelnya, jadi kita apel pagi, setiap kelas harus melaporkan bagaimana kondisi kelas, setiap kelas menyampaikan bagaimana jumlah siswa yang hadir, dan setelah itu kita biasa menyanyikan lagu wajib nasional dan juga berdoa. Itu setiap hari, bukan cuma bukan cuma upacara di hari Senin, tapi di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya selalu ada apel. Dan saya karena jam 7 kurang 10 atau jam 7 kurang seperempat sudah harus sampai sekolah dan apel, maka berangkat di rumah itu jam 5 lewat 10. Setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Jam 5 lewat 10 naik angkot, sampai di Pasar Mawar. Kalau teman-teman tahu Pasar Mawar kan? Dari Pasar Mawar ke SMP 2 saya jalan kaki, Pak. Jalan kaki. Dari berapa lama tuh? Lumayan, Pak, Pasar Mawar. Tapi zamanan dulu asa deket. Asa deket. Nah, karena kan mungkin ada jalan langsung Oh iya, gitu kan. belum banyak kendaraan. Belum banyak gedung-gedung gitu Iya. kan. Memang lewat ini, lewat Pasar Anyar itu. Iya, pasar. Jadi jalan kaki lewat Pasar Anyar, kemudian sampai ke SMP Negeri 2. Lewat Taman Topi berarti ya. Taman Topi, jalan iya. kaki ke situ. Dari SMP 2 saya harapannya ingin masuk ke salah satu sekolah negeri yang ya dianggap sama orang luar biasa begitu ya. Cuma kebetulan di tahun 98 itu, tahun 98 di saat saya kelas 3 dulu SMP itu mohon izin saya menyampaikan, ayah saya kecelakaan begitu, masuk ke rumah sakit sampai dengan 4-5 bulan di rumah sakit, tidak bisa bekerja, tidak bisa aktivitas, bahkan divonis oleh dokter pada saat itu akan mengalami kelumpuhan begitu karena tulang belakangnya patah. Di saat yang berbarengan terkena kanker, telinga kanker stadium 1. Nah, pada saat itu akhirnya agak sedikit tergoncang lah begitu ya aktivitas pembelajaran. Tapi ini jangan dijadikan sebuah alasan buat teman-teman karena ini pengalaman saya pribadi. Jadi teman-teman harus bisa melampaui ini dengan cukup luar biasa hebatnya. Jangan mengulang hal yang sifatnya kurang bagus kemudian diulang gitu. Nah, ini agak tergoncang sehingga akhirnya pada saat itu ujiannya kurang bagus. Bukan berarti yang saya lanjutkan ke sekolah berikutnya kurang bagus, tidak, karena saya bisa berkarya juga di sekolah berikutnya. Alhamdulillah setelah itu saya diterima di SMA Negeri 7 Kota Bogor gitu. SMA dulu. Tapi justru di SMA 7 itu teman-teman saya yang sahabat di SMP itu mengatakan bahwa kita punya sahabatan lah begitu berlima waktu itu, laki-laki semua berlima bilang kita harus janji dimanapun kita berada kita harus berkarya dan harus yang terbaik begitu. Itu teman-temannya selalu memberikan semangat itu. Jadi akhirnya ada yang di SMA Negeri 1, ada yang di SMA Negeri 2, ada yang di SMA Negeri 6, ada yang di SMA Negeri 7 saya. Dan kita sepakat dimanapun kita berada semuanya harus memberikan yang terbaik gitu. Teman SMA, teman SMP. Teman SMP. Oke, gitu Pak. Jadi ya udah. Teman-temannya benar-benar mendukung ya Pak ya. Teman-temannya emang kita santai sih sebenarnya, main justru ya, suka main. Pulang sekolah di SMP 2 kadang kita suka ngumpul di rumahnya siapa begitu. Bahkan ya gitulah kisah-kisah kita itu dulu itu. Tapi kita harus punya arah yang jelas juga. Jadi tidak hanya sekedar ngumpul. Bukan hanya sekedar ngumpul gitu. Ada hal yang didiskusikan, ada hal yang menjadi impian, cita-cita. Lu abis ini mau kemana nih? Kesini. Bener ya gini yo gitu loh. Ramenya anak SMP lah gitu waktu itu. Akhirnya kita ya salah satunya kita terpencar, tapi ada cerita menariknya pada saat di perguruan tinggi itu.
Pada saat kita sudah terpencar, kemudian Lanjut di mana Pak perguruan tingginya nih? saya ketemu sama teman saya yang dari berlima itu ketemu satu, karena yang dua kalau nggak salah di kedokteran mana ya, ada yang satu lagi di ITB, yang dua ini kalau nggak salah di kedokteran apa begitu di daerah Jawa, saya nggak tahu UGM atau yang lain. Tapi yang satu ketemu saya di IPB, jadi saya ngelanjutin dari SMA 7 ke IPB. Bareng sama temen Bapak berarti? Bareng ketemu. Satu jurusan? Enggak, beda jurusan. Saya di budidaya hutan. Oh iya, hutan ya. Iya, saya di hutan. Karena ini sebenarnya kehutanan itu salah satu hal yang cukup menarik waktu di SMA. Jadi waktu di SMA Negeri 7 ada guru bahasa Indonesia itu punya program Anda tuh kedepannya mau jadi apa? Alasannya apa? Kenapa mau jadi itu gitu? Nah waktu dulu tahun 98, 99, 2000 kebakaran hutan dan sebagainya terjadi kan gitu ya. Sehingga saya katakan bahwa di dalam diskusi di kelas itu bilang bahwa saya pengen jadi Menteri Kehutanan. Kenapa pengen jadi Menteri Kehutanan? Karena hutan adalah jantung paru-paru dunia yang tidak bisa dihilangkan begitu. Hilangnya hutan maka hilangnya kehidupan di dunia ini. Maka saya punya inspirasi, pengen banget nih saya jadi kehutanan. Kita manage hutan dengan cukup baik agar hutan di Indonesia tidak hilang, tidak gundul dan sebagainya, sehingga akhirnya nanti dunia masih bisa hidup. Karena Indonesia kan 3-4 besar dunia negara di dunia yang memiliki hutan yang terbesar. Maka kalau hutan Indonesia bermasalah, maka dunia pun pasti akan bermasalah gitu. Nah akhirnya itu alhamdulillah tuh ada undangan dari IPB, ikutan, keterima. Keterima Pak. Berarti itu pilihan pertama atau pilihan keberapa nih? Pilihan pertama. Dulu sempat ada beberapa pilihan Pak. Kalau sekarang kan dua ya. Dua ya. Iya. Wah curhat di sini nih jadinya. Apa jadi kita tahu gitu. Bapak tuh biografinya seperti apa gitu. Kebetulan SD itu karena punya perjuangan sangat luar biasa, nggak pernah lebih dari ranking 2 Pak. Jadi ranking 1 ranking 2 dari kelas 1 sampai dengan ranking kelas 6. Di SMP itu sempat 10 besar tapi belum nyampe ke 5 besar. Di SMA selalu 3 besar tapi pernah satu caturulan dulu namanya. Satu caturulan pernah ke peringkat 9. Kalau dulu masih peringkat modelnya. Kalau sekarang kan kita sudah harus berpikir bukan peringkat. Jangan meng-compare diri dengan orang lain, tapi compare-lah diri dengan diri sendiri. Yang kemarin harus lebih yang sekarang harus lebih daripada kemarin kan begitu modelnya. Nah, artinya saya merasa pada saat itu punya kemampuan lebih lah gitu ya. Merasa pintar teh Pak. Sombong. Biasa lah kalau udah di atas sombong dikit. Tapi sekarang mah nggak sombong beliau, murah senyum, berhati juga. Berhati. Nah pada saat itu akhirnya saya ikutan setelah saya daftar ke IPB ke kehutanan itu, karena merasa sebenarnya awalnya mah pengen ke pertambangan Pak. Pengen pertambangan karena duitnya kencang ya. Karena duitnya Banyak duit. Salah satunya cita-citanya. Jadi pengen ke pertambangan ITB waktu itu. Pengen ketemu ITB. Jadi pada saat sudah IPB ya sudah akhirnya cita-cita ingin ke pertambangan harus diselesaikan lah sudah saya bilang gitu. Ya sudah saya tinggal di IPB saja dilanjutkan gitu. Nah Pak, untuk sedikit tadi mengulas yang ke belakang, kan tadi Bapak bilang apanya Bapak sempat lagi sakit, gitu kan, terus ibunya Bapak kena kanker ya Pak ya. Nah ketika Bapak kuliah itu Pak untuk biaya bagaimana tuh Pak? Karena kan IPB kan luar biasa ya Pak. Tinggi juga. Nah ini menarik sekali, pertanyaannya menarik Bang Dava, Kang Aziz. Titik di mana bukan berarti saya orang yang sekarang luar biasa hebat terhadap Tuhan, terhadap Allah SWT, tapi ada kejadian menarik yang membuat saya akhirnya nggak bisa. Memang Allah itu kalau udah bilang bisa, jadi nggak usah kita patah semangat kalau kita masih bergantung sama Allah begitu. Pada saat dulu divonis oleh dokter tidak bisa jalan lagi, nggak bisa bangun karena menggerakkan kaki juga nggak bisa Pak.
karena sudah patah tulang belakangnya itu. Yang harusnya begini, tulang belakang itu patah begitu. Dan pada saat itu semua siapa sih yang nggak sedih gitu ya? Ayah apa nggak bisa aktivitas lagi begitu. Semua sedih dan sebagainya. Saya lupa di bulan keberapa, bulan keempat atau bulan keenam. Itu keajaiban. Dengan keyakinan apa juga terhadap Allah begitu ya, apa terhadap Tuhan begitu sangat yakin. Kita mencoba mempasrahkan diri kepada Allah, apa yang terjadi adalah yang terbaik begitu. Apa bisa jalan? Masya Allah. Secara tiba-tiba Pak? Iya. Masya Allah. Apa bisa jalan? Itu luar biasa itu. Kita nggak nyangka apa bisa jalan itu. Tapi ternyata apa bisa jalan. Yang maaf bukan berarti mengecilkan dunia kedokteran. Semua memiliki perencanaan, semua memiliki ilmu. Bukan berarti tidak benar. Cuma memang kuasa Allah Subhanahu wa taala bisa membuat sesuatu yang mungkin tidak mungkin menjadi sesuatu yang sangat mungkin begitu. Jadi apa bisa jalan. Di saat apa bisa jalan, nggak lama lah setahun kemudian apa sudah bisa aktivitas. Nah, kebalikan. Karena ibu lebih mementingkan apa, maka di tahun 2001, 2002-an, 2002-2003-an, pada saat sudah masuk kuliah, ibu sudah divonis stadium 4, kanker stadium 4 waktu itu. Jadi malah ibu yang keserang sama kanker luar biasanya itu. Maka waktu itu kita ibu malah lebih sering akhirnya ke rumah sakit dan dirawat di rumah sakit. Bahkan di tahun 2005 di saat saya karena ibu sendiri yang menginginkan saya di kehutanan, menginginkan anaknya di kehutanan, tuh ibu juga salah satunya pendorongnya. Nah makanya pada saat itu ingin sekali rasanya memberikan hadiah kepada ibu, kelulusan saya dari IPB begitu, untuk hadiah buat ibu begitu. Ternyata pada saat saya sedang praktek kerja lapang PKL di Jambi tahun 2005, tidak, handphone juga masih sangat jarang, sinyal masih jarang, saya di dalam hutan. Pada saat saya berangkat PKL, ibu masih dalam kondisi hidup lah begitu ya. Saya PKL hanya selama kurang lebih sebulan setengah sampai dengan 2 bulan. Ya itu kabar ibu meninggal itu justru di saat saya lagi di hutan. Jadi saya lagi nggak ada di samping ibu meninggal waktu itu. Malah ibu yang akhirnya duluan gitu ya. Jadi agak sedih itu waktu itu. Karena kejadian ibu meninggal itu, ibu meninggalnya jam 9 malam karena tidak ada telepon atau handphone yang bisa dihubungi. Saya baru dapat kabarnya itu besok paginya kira-kira jam 8 pagi. Itu karena dari rumah ada yang telepon ke perusahaan telepon cabang di Jambi, di kota Jambi. Dan kota Jambi datang ke camp, datang ke hutan bahwa ibunda saya sudah meninggal. Saya dijemput kira-kira jam 8, jam 9. Waktu itu hari Jumat tanggal 20 Mei tahun 2005 itu. Pada saat saya dijemput, sedih. Pada saat saya nyampe ke bandara, pada saat itu kebetulan hari Seninnya itu tanggal merah. Sehingga pada saat saya nyampe ke bandara Jambi itu tiket habis buat berangkat ke Jakarta. Tambah sedih Pak saya. Ya Allah, nggak bisa saya ketemu sama ibu. Tapi sekali lagi ini kejadian kedua di mana saya harus bilang bahwa Allah itu ada di hadapan kita. Allah itu maha mengetahui apa yang dibutuhkan sama hambanya. Jam 11:30 kalau tidak salah itu, mau sholat Jumat kok. Pada saat mau sholat Jumat itu istrinya kakak saya telepon, Mukti, ibu ini udah kelamaan nih dari jam 9 malam. Gimana? Diikhlasin aja ya di makam Min gitu. Iya, Mukti bilang gitu. Saya bilang gitu. Kalau nanti Mukti sampai dengan jam sore 3:30 lah, asar gitu, Mukti belum sampai rumah, udah ibu makamin aja nggak apa-apa, Mukti ikhlas gitu. Sambil hati berdoa Pak, hati berdoa aja gitu. Itu dahsyat itu benar. Ini kejadian kedua di mana kita kudu yakin sama Allah. Di saat-saat terakhir pesawat mau berangkat ke Jakarta, itu ada yang membatalkan coba. Ada yang ngebatalin tiket. Saya tahunya itu dari petugas. Waktu itu saya
nangis lah ya. Pada saat mau beli tiket saya nangis tuh. Tiket udah habis, udah saya nangis, saya diem. Pas saya diem sama 3 teman saya itu, saya diem duduk aja. Nah si petugas ini mungkin tahu nih anaknya, nih anak mau berangkat tapi nggak ada tiket nih gitu kan. Akhirnya pada saat ada yang membatalkan, si petugas itu datangin saya, Mas, ayo, itu ada tiket VIP bla 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 gitu. Wah saya nggak mikir panjang, saya beli tiket itu. Akhirnya yang luar biasanya, saya sampai ke rumah itu tepat asar, pas azan asar. Jadi nggak bisa dipungkiri, pas azan asar saya sampai rumah, akhirnya saya bisa ketemu ibu saya, meskipun cuma 5 menit. Saya sampai rumah, sholat asar. Waktu itu saya dibilang gini, udah Muti nggak usah sholat asar di masjid waktu itu, karena ibu ada di masjid. Ibu disimpan di masjid katanya. Ya, Muti sholat di rumah, habis sholat di rumah, baru saya ke masjid. Di saat di masjid saya baru melihat, oh ini dia ibu saya. Saya sholat, saya cium ibu, terus dimakamin. Jadi segitu aja ketemu sama ibu, tapi rasanya ya alhamdulillah lah dibandingkan nggak ketemu sama sekali pada saat itu. Gitu Pak. Jadi teman-teman pokoknya yakinlah sesuatu yang kemungkinan enggak, tapi kalau Allah berkehendak dahsyat jadinya begitu. Banget ya. Kekuatan doa bisa segitu besarnya gitu pengaruhnya. Itu titik-titik di mana saya mengingat hal-hal itu yang membuat akhirnya di saat kita sedang ada kesulitan, tidak ada yang sulit kalau kita coba untuk mengarahkan kepada Tuhan kita ya Allah gitu. Cakep. Nah, berarti kan ini salah satu cerita yang tanpa kita tahu bahwa Pak Mukti itu di balik yang selalu senyum, gitu kan, selalu gembira. Ada pengalaman-pengalaman yang di belakangnya itu selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Mudah-mudahan. Buat teman-teman juga yang di sana, ini pelajaran yang sangat baik banget ya, informasi yang sangat baik banget gitu kan, untuk teman-teman yang mungkin orang tuanya sudah nggak ada. Jangan putus sekolah, malah jangan putus semangat buat sekolah gitu kan, malah buktikan kita bisa jadi yang lebih baik. Dan ketika kita sudah menjadi lebih baik, otomatis orang tua yang telah meninggal akan tersenyum melihat kita. Insya Allah benar. Gitu. Karena sebenarnya mereka tuh nggak mati. Betul. Mereka itu hanya pindah saja. Pindah alam aja. Karena kan kita ini kan sebenarnya kontrak di dunia ini ya Pak. Benar. Sewa gitu ya. Kontrak saya. Kayak gitu kan kontrak yang sebenarnya itu kita di akhirat. Benar. Kayak bekal apa yang kita bawa nanti ke akhirat. Wah, luar biasa saya itu. Nah, Pak, dari PB ya. Dari PB Bapak lulus sarjana kehutanan. Terus karir dari PB itu, nah untuk bekerja, Bapak setelah lulus dari IPB langsung bekerja di kehutanan, ada pengalaman di kehutanan, atau apakah langsung bekerja di dunia pendidikan yang selama ini kami tahu ya Pak ya, Bapak di pendidikan nih gitu kan, sudah berapa tahun di pendidikan, atau misalnya ada pengalaman-pengalaman di perusahaan-perusahaan mana dulu Pak? Iya, memang sebelum di dunia pendidikan sempat di dunia sosial, yaitu di lembaga ambil zakat. Di lembaga ambil zakat cukup mendalami juga di sana. Setelah dari lembaga ambil zakat, saya pindah ke dunia kehutanan, lebih ke arah HPH waktu itu. HPH itu bedanya sama HTI. Kalau HTI itu pohon-pohonnya satu macam gitu. Kalau HPH itu hutannya tidak satu macam. Jadi memang berbagai macam. Sempat di kehutanan, kemudian juga sempat di konsultan kehutanan juga. Jadi setelah lembaga ambil zakat, di perusahaan kehutanan, kemudian di konsultan kehutanan. Terakhir setelah itu baru pindah ke dunia pendidikan. Gitu. Nah, untuk dunia pendidikan Pak, Bapak kan kehutanan nih, ngajar. Bapak pertama di pendidikan itu sebagai apa sih? Guru kah? Tata usaha kah? Gitu kan? Atau sebagai apakah gitu kan? Kalau guru ngajar apa sih bingung? Sarjana kehutanan ngajar apa gitu? Saya malu Mas sebenarnya. Ini kalau ngomongin cerita tentang flashback masa lalu ini ya kan, aduh ya Allah, gimana ya gitu. Iya, awal waktu itu jadi bimbingan konseling justru. OBK. BK. Dari konseling besar jadi konseling manusia. Jangan-jangan manusia disamain sama ini hewan macan gitu. Enggak kan? Iya, sama pohon ya. Enggak. Ini dia, saya pakai kalau flashback masa di mana saya kesejahteraan kehutanannya begini nih. Jadi banyak hal yang begitulah, dari kehutanan jadi BK. Cuma pada saat itu sempat megang, dulu masih ada PLH kalau nggak salah. Oh iya, pendidikan lingkungan hidup. Nah, jadi pegang PLH juga,
kemudian juga pegang matematika waktu itu. Jadi dari BK waktu itu sempat langsung 2 tahun kalau nggak salah jadi BK itu. 2 tahun jadi BK, kemudian Ibu Lida Hasanah waktu itu jadi kepala sekolah saya itu. Beliau orang yang nuntun saya banget Pak, nuntun banget, ngajarin banget saya di dunia pendidikan itu. Ya rasa hormat lah saya sama beliau ya, karena memang benar-benar dituntun banget sama beliau. Sehingga akhirnya nggak lama, saya cukup lama lah begitu, hanya 2 tahun di BK, di bimbingan karir bimbingan konseling untuk mendampingi beliau menjadi kesiswaan waktu itu, jadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Di situ akhirnya banyak benar-benar dibimbing sama beliau, sama Bu Lida, terus saja nggak kerasa tuh 6 tahun kalau nggak salah tuh, 7 tahun jadi 6 tahun jadi kesiswaan. 6 tahun 7 tahun jadi kesiswaan, kemudian hampir 1 tahun jadi kurikulum. Waktu itu dialihkan oleh ibu menjadikan kurikulum, kurang dari 1 tahun sih memang jadi kurikulum. Setelah itu diangkat jadi kepala sekolah gitu. Biasa Gitu. Jadi perjalanannya panjang banget gitu kan. Jadi pernah BK Pak, pernah jadi wali kelas, pernah jadi kesiswaan, pernah kurikulum Pak, ya. Dicobain semua. Cobain. Tapi dia juga tidak melupakan pernah, yang penting pernah di kehutanan. Iya, konseling ya. Itu yang penting, gitu kan. Jangan sampai tidak lulusan sarjana kehutanan belum pernah mengalami bekerja di kehutanan. Setidaknya sudah pernah mengalami. Gitu. Sekarang di dunia pendidikan. Iya, tapi justru memang kehutanan itu kan mengajarkan bagaimana memanage. Betul. Memanage hutan itu agar terus berkelanjutan. Jadi jangan sampai setelah ditebang kemudian selesai. Kita bagaimana bisa berkelanjutan, bagaimana bisa melestarikan, begitu ya, bagaimana bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana banyak hal lah begitu yang bisa memang dari manajemen kehutanan itu yang membuat akhirnya pada saat kita mau bekerja dimanapun kita tahu bagaimana memanage itu dengan berkontinu begitu untuk terus menerus manajemennya begitu. Jadi tidak hanya sekedar teori belaka, bisa diterapkan juga di pendidikan. Iya. Ini luar biasa ya Bapak Mukti Bairapi. Dari kehutanan ke pendidikan. Betul, makanya yang saya bilang ini orang narasumber yang sangat luar biasa. Gitu. Oke, Dava, kita sudah panjang banget ya kita mendapatkan cerita gitu kan. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, ada nggak Pak pesan buat teman-teman Pesat Production? Ya buat teman-teman yang lagi nonton atau yang sudah melihat Bapak cerita gitu kan, pesan-pesan untuk mereka lebih semangat di pendidikan, atau yang ibaratnya orang tuanya sudah tidak ada terus ibaratnya patah semangat, pesan moral buat Bapak dari pengalaman hidup Bapak buat mereka seperti apa Pak? Iya, pada saat saya jadi kesiswaan waktu itu sempat ada satu anak pada saat itu di kelas 10 itu saya tanya, kamu nanti lulus mau apa gitu. Kemudian dia katakan, saya mau bekerja. Kenapa kamu bekerja? Karena kondisi orang tua yang tidak mampu. Saya nyeleneh, tapi saya kira ini hal yang sifatnya jadi sebuah motivasi. Tuhan itu, Allah itu jahat ya. 3 tahun ke depan kondisi kamu bakalan sama dengan kondisi sekarang. Tapi yang saya tahu Tuhan gak kayak gitu. Yang saya tahu Tuhan itu, Allah Subhanahu Wa Taala itu, kalau kita ada yang kita lakukan, maka Allah akan merubah apa yang pernah kita lakuin gitu. Si anak itu, kok Bapak bilang gitu sih? Tuhan jahat? Iya, karena dalam frame kita bahwa 3 tahun ke depan itu akan sama dengan saat ini. Tanpa kita harus berusaha bagaimana kita menata, merencanakan sesuatu yang lebih dibandingkan ini semua. Karena kita punya Allah itu. Karena kita cuma manusia. Apa yang terjadi? Anak ini beruntungnya nih, alhamdulillahnya saya jadi wasilah. Bukan karena sayanya, tapi karena Allah memilih saya untuk jadi jalan. Jadi anak ini akhirnya mau mendengarkan apa yang terjadi di saat dia lulus dari SMA Pesat, dia keterima di Universitas Indonesia. Di Universitas Indonesia nggak punya biaya, Allah datangkan berbagai macam beasiswa. Dan dia sampai sekarang sudah lulus. Artinya teman-teman semua, artinya aku sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bahwa
lakukan sesuatu untuk meraih ke level 100. Untuk kita menanjak ke tanjakan 100, kita harus menanjak dulu di tanjakan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Jalani dengan cukup baik, terus saja. Kenapa? Karena pasti masalah bisa kita lewati asal kita sabar saja. Suatu saat nanti kita akan kaget bahwa kita sampai kepada titik di mana kita inginkan itu. Jadi semangat saja. Jangan pernah patah semangat, lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena pasti Allah akan membimbing kita ke arah di mana yang terbaik bagi diri kita. Jadi semangat selalu, optimis selalu, dan raih apa yang kita harapkan. Keren banget. Itulah salah satu pesan moral dari Bapak Mukti Baihaqi. Nah, buat teman-teman Pesat Production yang nonton, buat yang mau komen silahkan. Ada pengalaman yang sama dengan Bapak Mukti atau misalnya ada pengen yang mau ditanyain Bapak Mukti, mangga silahkan tanya di bawah. Ya, jangan malu untuk nanya. Gitu kan. Komen aja komen. Oke, mungkin untuk hari ini cukup dulu. Cukup ya. Nanti kita akan lanjut ketika banyak yang nanya nih ya. Betul sekali. Nah, atau buat teman-teman nih yang mau request, ya buat yang mau request mau siapa lagi nih yang mau kita tanya gitu kan narasumbernya, silakan komen. Sebelum komen jangan lupa apa Pak? Like dulu videonya, jangan lupa untuk subscribe dan share juga ke teman-teman kalian semua nih. Oke, yang terakhir dari kita, selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan sampai bocor di tengah hari, apalagi mendengar azan buka. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.